Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati atas pemaparan tentang penyusunan RPJMDes sehingga nanti menjadi bahan bagi tim untuk menyusun RPJMDes sehingga menjadi RPJMDes yang sesuai dengan visi misi Bapak Kepala Desa Kediri. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni Musdes, pembentukan tim penyusun RPJMDes dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Randubitu. Kepada Bapak Siriko kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Korpincam Kecamatan Gempol yang diwakili Bapak Nanang, yang kami hormati Bapak Eko sebagai pendamping desa Kecamatan Gempol, yang kami hormati Bapak Babin Kapnas Desa Randubitu, kepada Bapak Kepala Desa Randubitu yang saya hormati, kepada Bapak Sekretaris Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, jajaran BPD Desa Randubitu yang kami hormati, Ketua LBM beserta anggota kami hormati, Bapak perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka musyawarah penyusunan tim RPJMDes tahun 2022 sampai 2028. Bapak Ibu sekalian, langsung saja mengingat waktunya sudah malam dan pemaparan dari Pak Eko tadi menurut saya sudah jelas bahwasanya tugas dari tim penyusun RPJMDes yang akan kami bentuk pada Musdes malam hari ini nanti mungkin secara landasan hukum tadi sudah disampaikan di Permendes nomor 21 tahun 2020, itu tolong nanti bisa browsing ya di internet tentang Perdes itu dan nanti dipelajari bersama-sama. Mungkin sesuai dengan aturan yang ada bahwasanya susunan dari tim RPJMDes yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko sebagai pendamping desa Kecamatan Gempol, bahwasanya nanti di situ ada unsur pembina ya. Jadi unsur pembina tadi disampaikan yaitu kepala desa. Terus ada ketua tim. Tadi telah disampaikan bahwasanya ketua tim ini ditunjuk oleh Pak Kades, bisa dari perangkat desa, bisa dari lembaga kemasyarakatan desa atau yang lainnya. Terus yang ketiga sekretaris tim. Ini ranahnya ketua tim untuk memilih sekretaris tim di susunan tim RPJMDes. Karena tadi kami sudah berunding ya, karena mengingat ini waktunya sudah malam. Tadi kami dari unsur BPD, pemerintah desa dan pendamping dari kecamatan sudah rundingan bahwasanya malam hari ini tinggal menetapkan saja siapa-siapa yang nanti masuk di tim RPJMDes tahun 2022 sampai 2028. Kita ketahui bahwasanya RPJMDes ini memang perlu kita susun karena ini adalah sebagai landasan perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun. Jadi visi misi Pak Kades selama 6 tahun ini digayopo Desa Randubitu. Dan nanti dari 6 tahun ini diberikan per tahun lewat RKP ya. Nanti visi misi yang sudah dituangkan di RPJMDes ini setiap tahunnya ini kita realisasikan mana-mana yang prioritas, dan itu mungkin dilaksanakan di tahun-tahun awal dari pemerintahan
Bapak Muhammad Fuad sebagai Kepala Desa Randubitu. Yang sering didengungkan oleh Pak Kades bahwasanya ingin berubah pemerintahan Desa Randubitu ini di dalam mengakses keadministrasian ini ingin bisa dilakukan di mana-mana, istilahnya dari rumah bisa. Jadi mudah-mudahan keinginan dari Pak Kades ini menjadi super prioritas di dalam membentuk RLB Jambres, bahwasanya nanti ingin Randubitu ini jadi desa digital. Dan kita ketahui bahwasanya Randubitu ini sekarang indeks desa membangunnya sudah maju. Harapan saya di tangan Pak Kades yang baru ini bisa menjadi indeks desa membangun dalam kategori yang mandiri. Itu harapan kita bersama. Makanya nanti setelah tim RLB Jambresnya dibentuk, saya harap langsung tancap gas ya. Tancap gas berkoordinasi dengan susunan yang ada, sehingga RLB Jambres ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Tadi sudah kami rembukan dengan dari unsur pemerintahan desa bahwasanya rencana yang masuk di tim RLB Jambres ini sudah ada di kami. Ya, ini akan saya sampaikan saja. Mudah-mudahan yang sudah masuk di tim ini nanti siap, gitu. Siap dalam artian ayo bareng-bareng bangun desa. Itu harapan kita bersama. Jadi langsung saja Pak Lurah ya. Jadi saya sampaikan saja apa yang kita musyawarahkan tadi ya. Jadi malam hari ini istilahnya kita tidak memilih lagi. Jadi apa yang sudah kita rundingkan kemarin ini kita sampaikan saja. Mudah-mudahan nanti semuanya siap ya. Jadi itu saja mungkin musyawarah di dalam pembentukan tim RLB Jambres. Langsung saja saya bacakan Pak ya. Langsung saja bacakan saja. Rupa-rupanya sini sudah memenuhi persyaratan karena sudah ada dari beberapa unsur masuk di tim. Yaitu termasuk dari perangkat desa sudah masuk, dari kader pemberdayaan masyarakat desa masuk, dari unsur masyarakat desa atau lembaga atau masyarakat desa juga masuk di tim. Jadi saya langsung saya bacakan saja. Tim RLB Jambres tahun 2022 sampai 2028, pembina Bapak Kepala Desa Randubitu. Ketua tim Bapak Sekdes Desa Randubitu Bapak Muhammad Sibaur Rahman. Sekretaris tim Bapak Suudun Zuri. Dengan anggota 1 Ibu Imratus Solika, Bapak Muhammad Faiz, Bapak Sutrisno, Bapak Oleng Idris, Bapak Agus Susianto dari unsur pemuda, Bapak Arif dari tokoh masyarakat, Ustadz Rifahi dari tokoh agama, Bapak Haji Mundir SAG dari pendidikan, Ibu Istijabah dari kader pemberdayaan perempuan, dan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Bapak Hafidin. Jadi ini sesuai dengan regulasi bahwasanya tim minimal 7 orang ya. Minimal 7 orang dan harus ganjil. Jadi ini kami rundingan akhirnya ketemu 13 anggota yang ada di tim RLB Jambres tahun 2022 sampai 2028. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan kepada tim yang masuk di RLB Jambres, apakah siapa nih? You know? Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Tim dari RLB Jambres ini tadi kan dari beberapa unsur ya. Jadi yang pertama dari unsur perangkat desa, yang kedua dari unsur pemberdayaan masyarakat desa, yang ketiga dari unsur masyarakat desa. Nah, ini kami mohon tadi yang sudah saya sampaikan, karena saya ingin bapak-bapak yang hadir di sini ikut membangun desa. Ya, mungkin ada pertanyaan Pak? Iya, baik Pak. Terkait
dengan perwakilan kuota dari perusahaan yang tidak dipersen. Itu kalau kita lihat 13. Ini juga kan 3 lebih 30 perempuan. Apa itu dari kamu? Maksudnya Pak? Untuk yang perempuan ya, paling dia kan 30. 30%. Itu kalau 30% nanti sudah 3 apa 3 itu sudah ada perwakilan semua yang perempuan. Iya. Mungkin menurut regulasi bahwasanya keterwakilan perempuan memang harus 3%. Tapi itu tidak apa ya? Tidak apa? Kaku atau gimana ya? Fleksibel saja. Karena di sini hanya mungkin 2 orang dari unsur perempuan, walaupun tidak 30%, mungkin 15% ya. Karena dari 13 ya harus 4 ya. Kalau kita lihat regulasi yang ada. Mungkin Pak Eko gimana Pak Eko? Pak Eko Benaming, dari keterwakilan 2 ini apakah itu dipermasalahkan atau tidak? Kalau di regulasi itu kan memang tanpa minimal. Kalau memang tidak ada itu kenapa? Kalau tidak bisa biar tidak apa ya? Kalau di Permendes itu tidak ada maksimal, tidak ada maksimal. Ya, berbeda. Kalau seandainya nanti 11 monggo. Kalau 11 pun itu masih 3. Ya, kalau 11 berarti 3. Iya. Kenapa itu? Iya. Jadi kalau bisa tim itu meskipun tidak banyak tapi jalan gitu. Ya, terlalu banyak nanti jalan. Nanti dievaluasi lagi apa? Bisa ambil yang kas 11 itu aja lebih enak. Ya. Biar nambah perempuannya 1. Gimana Pak? Terus yang tim katakanlah sudah itu sudah bisa membantu nanti tidak masuk SK tapi tetap membantu. SK itu kan sudah administrasi. Ya itu ada. Monggo ini kan musyawarah. Ya, betul. Iya. Iya monggo. Tambah sedikit aja Pak. Iya. Kita kan soalnya ada di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan itu nomor Pergub nomor 132 tahun 2013 itu yang dideprek paling sedikit paling banyak 11. Jadi kita mengikuti kabupaten kita. Sekaligus soalnya kan regulasinya kita mengikuti kabupaten. Ya, terima kasih. Jadi kalau memang acuan di Permendes ya sama dengan di Perbu, memang Perbu adalah penjabaran dari Permendes ya. Jadi kalau memang kita sepakati pada Musdes ini, kalau memang kita bentuk formaturnya sesuai dengan Perda atau Perbu ya, itu harus kita buat 11. Jadi dari 13 ini nanti kita kurangi 2 orang ya, agar menjadi 11. Tapi apa yang disampaikan Pak Eko yang sudah masuk 13 ini nanti ada di belakang layar, kan ya. Nanti bisa membantu. Perempuan tambah 1 ya, jadi 3 ya. Jadi ini. Mungkin dari Mbak Is ada yang direkomendasikan untuk nambahin dari ketiga perwakilan perempuan ini. Ibu, tim BPKK. Iya, berarti boleh ada. Harus sama desa. Tapi nek SK saja mungkin untuk melengkapi SK. Iya, jadi nanti untuk usul semuanya tambah cari. Wiranawati. Berarti dari unsur keterwakilan laki-laki kita kurangi 2 ya.
Iya mungkin. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan terkait yang sebelum saya mengatakan sedih. Ada yang saya tanyakan. Satu terkait dengan masa kerja dari tim penyusun. Ini saya gesek-gesek dengan Yairi Fahri ini. Itu tim penyusun 2022 sampai 28 atau RPJM Des 2028. Itu ya. Jadi biar jelas nanti. Yang kedua begini, sebenarnya ini hanya urusan etika saja ya, cuma sebenarnya nggak usah saya sampaikan, barangkali ke depan tidak demikian. Untuk urusan bentuk ya, kalau dibentuk itu dimusyawarahkan saja, nggak usah disebutkan dulu. Biar musyawirin yang membentuk. Kalaupun sudah disebutkan itu, alangkah lebih baiknya sebelumnya itu dihubungi. Artinya dihubungi itu sudah dikasih opsi sampai gelap enggak. Jadi tim penyusun RPJM itu sebenarnya nggak usah saya persoalkan, cuma barangkali untuk tahun-tahun depan itu menjadi evaluasi bersama bagi kita sekarang. Barangkali itu ya. Tapi pertanyaannya, saya sedia setelah mendapat jawaban masa kerja ya. Kalau masa kerjanya mulai tahun 2022 sampai 2028, mohon maaf, kami juga tidak bersedia. Karena waktu itu cukup lama ya, pekerjaan kami juga cukup banyak sekali di lapangan. Kalau sebatas hanya membentuk RPJM tahun 2022 sampai 2028, masa kerjanya tolong dijelaskan berapa itu. Terima kasih. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Apa mungkin ditawarin berkurung sih? Punten, okay. Tadi untuk tim penyusun itu kan 6 tahun. Cuma tim penyusunnya itu maksimal 3 bulan, hanya 3 bulan. Ya. Jadi SK itu berlaku sampai ditetapkannya Perdes RPJM. Betul ya. Jadi bukan berarti tim penyusun ini 6 tahun, betul. Yang 6 tahun itu Pak Kadesnya, Pak Kadesnya. Jadi tim ini hanya, jadi setelah tim di SK dibentuk, maka tim ini punya waktu kerjanya hanya 3 bulan untuk menyelesaikan. 3 bulan itu sudah penetapan. Nah, paling enggak waktu-waktu yang intinya itu 2 bulan itu sudah harus selesai. Nanti yang 1 bulan ini untuk evaluasi dan sebagainya. Sehingga pas 3 bulan itu sudah bisa ditetapkan. Setelah ditetapkan RPJMD-nya berarti selesai tugasnya. Oke, ingat ya. Kamu dari ini. Jadi tugas dari tim penyusun RPJMD ini sampai Perdes itu ditetapkan. Jadi waktunya 3 bulan.
Jadi setelah Perdes ditetapkan, otomatis tim penyusun RKPDes itu habis masa baktinya. Terus kenapa kami tadi tidak menawarkan kepada peserta? Karena memang yang kami undang ini adalah sesuai dengan hasil musyawarah antara Perdes dengan BPD. Jadi yang kita undang ini yang tidak masuk di tim sebenarnya. Karena apa? Karena perangkat desa LPR itu sudah bagian dari Perdes. Tapi undangan yang ada di sini, khususnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, itu memang jauh-jauh hari sudah kita ajak bicara. Ya mungkin untuk tokoh agama dan pemuda mungkin belum ada yang masuk di sana. Ya. Tapi dari unsur-unsur pemuda yang sering komunikasi itu sudah kami ajak bicara. Ya. Terus gini, harapan saya tadi karena kami butuh bantuan dari bapak-bapak yang kami anggap mampu agar RPJMDes ini istilahnya biar punya bobot gitu. Jadi selama 6 tahun kalau kita breakdown tiap tahun itu selesai sampai habis jabatan bapak kepala desa. Ya. Nah, kenapa? Memang tidak saya tawarkan. Kalau ditawarkan nanti nggak belum. Karena tujuan kami bahwasanya bapak-bapak yang hadir ini yang kami undang itu sudah masuk di tim. Ya. Jadi yang kami undang yang masuk di tim mungkin untuk komunikasi lebih lanjut mungkin Pak Kades saya kira sudah turun ke masing-masing yang rencananya sudah dibidik menjadi tim perumus RPJMDes. Ya mungkin nanti di kemudian hari kalau memang perlu kita musyawarahkan mungkin yang diundang bukan yang kita bidik tapi dari masyarakat tokoh-tokoh masyarakat yang lain kita undang lebih banyak mungkin gitu ya. Tapi untuk kali ini harapan saya karena RPJMDes ini sebagai payung hukum di dalam kita menyusun rencana pembangunan selama 6 tahun. Harapan saya dari tokoh agama dan tokoh pendidikan ini bisa mengakomodir apa-apa yang ada di desa kita. Mungkin itu, Menteri ya. Jadi dari 13 yang sesuai dengan regulasi Perdi ini rencana kami ambil 2 ya dari unsur perangkat desa. Jadi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan ini harapan saya tetap. Dan nanti yang dari perangkat itu kan otomatis walaupun tidak masuk tim itu kan bisa ada di belakang ya ikut di belakang lah gitu. Jadi nanti ini yang saya kurangi di tim ini Pak Kawil Randi itu dan unsur pemuda Mas Agus. Ya, gitu. Oh, ini tambah 3 karena dari keterwakilan perempuan ya. Nanti ditambah 1 Pak Idris mungkin ya. Jadi Pak Idris nanti karena Pak Idris juga di RKP nanti masuk di tim nggak salah karena LPR Kawil itu masuk di tim RKP nggak salah nanti. Jadi setelah RPJMDes ini terbentuk nanti bentuk lagi RKP ya, yang menjalankan hasil dari RPJMDes ini kan nanti tim RKP yang masuk di dalam pelaksanaan penjabaran dari RPJMDes yang ada. Mungkin itu Pak bisa diterima kira-kira tadi yang saya sebutkan ya. Jadi karena regulasinya sesuai dengan perda atau Perpres itu 11. Jadi saya kurangi 3, saya tambah 1 keterwakilan perempuan. Ya. Jadi saya bacakan lagi ya. Pembina Bapak Kepala Desa, Ketua Tim Bapak Muhammad Sifaur Rahman, Sekretaris Tim Bapak Sultan Juri, anggota Ibu Imratus Solifah, Bapak
Faiz, Bapak Arif, Ustadz Rifai, Bapak Haji Mudir, Ibu Istijabah, Bapak Hafidin, dan Ibu Dwi Ratnawati. Bisa diterima, Pak? Begini, karena di tim ini mungkin tadi saya setuju dengan Pak Kades bahwasanya kita butuh yang punya skill. Ya, karena Pak Hafidin ini saya pikir untuk pembangunan itu bisa kita ajak ngomong. Ya, nanti kalau kita merencanakan pembangunan, ya, itu nanti kita libatkan bagaimana cara mengerap yang baik. Ya kan? Tadi saya tawarkan kalau Pak Forman itu lapangan, kita butuh orang lapangan atau butuh orang yang punya skill. Ya kan? Dan di sini tidak harus semua yang masuk di tingkat RPJMDes, walaupun anggota, tidak masalah. Walaupun dari tokoh masyarakat, tidak masalah. Ya kan? Nah tadi Pak Lurah ngomong cari yang punya skill aja gitu. Akhirnya mengerucut ke anggota LPM yaitu Bapak Hafidin. Mungkin itu baik. Kita cukup ya. Ya, harapan saya yang masuk di tim ya saya minta dengan hormat, ya kan. Dan ini nanti harapan saya tim ini walaupun gemuk tapi melalui barter. Ya. Nanti tetap berkoordinasi. Nanti kalau memang ada hambatan dan lain sebagainya, mungkin Pak Eko Sakti sebagai pendamping desa siap membackup balik lagi. Ya, mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mengingat waktunya sudah malam. Musyawarah desa penetapan tim perumus RPJMDes 2022 selesai. Ya. Ya, dikenal ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sultan Ketua RPD. Sebelum acara selanjutnya yakni penutup atau doa, kami review kembali tentang musyawarah desa bentukan tim penyusun RPJMDes 2022-2028 sesuai dengan dasar hukum yang telah disebutkan. Maka tim yang dibentuk sebagai tim penyusun RPJMDes adalah pembina, yaitu Bapak Muhammad Fuad selaku Kepala Desa, Ketua Bapak Muhammad Sifaul Rahman, Sekretaris Bapak Suhudi Luri, anggota Ibu Imratus Solihah Bapak Muhammad Faiz, Saudara Arif, Ustadz Rifai, Haji Mundir, Sholatul Istijabah, Mirhadidin, dan Ibu Dwi Ratnawati. Yang telah disebutkan tadi bahwasanya masa kerja tim penyusun RPJMDes adalah maksimal 3 bulan atau sampai ditetapkannya Perdes RPJMDes sesuai dengan regulasi yang ada. Mudah-mudahan apa yang telah dihasilkan pada musyawarah desa pada malam hari ini tentang pembentukan disahkannya Perdes RPJMDes sehingga bisa membawa desa Randubitu ini lebih maju dan maslahat dan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, sesuai misi dan misi kepala desa terpilih. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Sobari Ahmad. Namun sebelum itu kami selaku pembawa acara pada malam hari ini mulai awal hingga akhir, apabila dalam memandu acara ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang benarkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada Bapak Subhadi Ahmad kami. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma syahid lana min kulli mu'sirin wa ma yassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musyahir syahir syahir alaina kulla syai'in basirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.